Luas permukaan prisma. Luas permukaan prisma merupakan jumlah seluruh luas sisi-sisi prisma. Nah, di sini saya sudah memiliki sebuah gambar prisma. Di sini saya punya prisma segitiga, yaitu prisma yang alasnya berbentuk segitiga. Kalian tentu masih ingat sifat-sifat dari sebuah prisma. Prisma memiliki alas dan tutup yang bentuk dan ukurannya sama. Di sini alas dan tutupnya adalah segitiga ABC, DEF. Kemudian antara alas dan tutup, antara dua segitiga alas dan segitiga tutup dihubungkan oleh yang namanya sisi tegak. Pada prisma segitiga ini ada 3 sisi tegak, yaitu DACF, kemudian BCFE, dan juga ABED. Ini sisi tegaknya. Gabungan ketiga sisi tegak ini, semua sisi tegak ini dikatakan sebagai selimut prisma. Apabila prisma ABCDEF dipotong, kita iris berdasarkan garis biru pada gambar, yaitu berdasarkan rusuk EB, EF, DE, BC, dan AB, maka kita akan memperoleh jaring-jaring dari prisma segitiga ini dengan bentuk seperti ini, di mana bagian ini namanya ABC, bagian alas, ini DEF, kemudian bagian ini kira-kira apa ya? Ini adalah bagian yang kita iris, rusuk tegak yang kita iris, yaitu EB. Begitu juga dengan yang di sebelah sini, EB. Nah, kemudian bagaimana jika kita ingin menghitung luas permukaan dari prisma ini? Nah, sebelumnya kalian harus ingat, luas permukaan prisma seperti yang saya katakan tadi merupakan jumlah seluruh luas sisi-sisi prisma. Dengan begitu, luas permukaan dari prisma ini adalah luas seluruh bangun gabungan pada jaring-jaring prisma ini. Ini gabungan semua daerah yang diarsir, gabungan luas seluruh daerah yang diarsir ini dikatakan sebagai luas permukaan prisma. Nah, bagaimana untuk menghitungnya? Untuk mudah menghitung luas permukaan prisma, kita mulai dari daerah yang saya arsir berwarna merah. Daerah ini pada prisma adalah alas, sehingga luas daerah yang saya arsir merah dapat kita sebut juga sebagai luas alas atau saya singkat LA. Kemudian kita hitung lagi luas bagian segitiga atas atau tutup, tambah luas tutup. Jadi luasnya kita jumlahkan, luas bangun datar gabungan. Kemudian mana lagi yang harus kita tentukan luasnya? Yaitu daerah yang saya arsir berwarna hijau. Daerah ini adalah selimut dari prisma, gabungan sisi-sisi tegak prisma atau dikatakan sebagai selimut prisma. Luasnya disebut sebagai luas selimut. Jadi luas permukaannya adalah luas alas ditambah luas tutup ditambah luas selimut. Itu adalah luas permukaan prisma. Kemudian perhatikan pada jaring-jaring atau pada bangun prisma. Alas dan tutup prisma bentuk dan ukurannya sama. Dengan begitu luasnya pun akan sama. Luas alas akan sama dengan luas tutup atau luas tutup sama dengan luas alas. Dengan begitu ini bisa kita tuliskan seperti ini. Luas alas ditambah luas tutup sama saja dengan luas alas, ditambah luas selimut. Luas alas ditambah luas alas sama saja dengan 2 kali luas alas. Kemudian ditambahkan dengan luas selimut. Nah, seperti ini. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara menghitung luas selimut dari prisma? LS. Selimut prisma yang saya arsir berwarna hijau. Apa bentuk selimut prisma itu? Prisma apabila kita potong rusuk tegaknya berdasarkan rusuk tegak, maka selimut prisma tersebut akan selalu berbentuk persegi panjang apapun bentuk prismanya.
rusuk tegaknya akan berbentuk persegi panjang. Dengan begitu, karena bentuknya persegi panjang, maka luas selimut ini dapat kita hitung dengan aturan panjang kali lebar. Tapi yang mana panjangnya? Berapa ukuran panjang? Panjang prisma adalah panjang BA ditambah AC ditambah BC. BA tambah AC tambah BC, atau sama saja dengan ini, BA tambah AC tambah BC. Jadi sama dengan keliling dari segitiga alas. Keliling dari prisma ini akan sama dengan keliling segitiga alas. Apabila prismanya prisma segi 4, maka akan sama dengan keliling segi 4. Dengan begitu, panjang dari selimut prisma adalah sama dengan keliling alasnya dikali lebarnya. Lebar dari prisma itu adalah EB atau FC atau DA, yang tidak lain adalah tinggi dari prisma. Dengan begitu, luas selimut prisma dapat kita hitung atau tentukan dengan aturan luas selimut sama dengan keliling alas dikali tinggi prisma. Karena luas selimut sama dengan keliling alas kali tinggi prisma, maka aturan ini dapat kita tuliskan juga seperti ini. LP sama dengan 2 kali luas alas ditambah luas selimut ini kita ganti dengan keliling alas kali tinggi prisma. Nah, seperti ini. Jadi untuk menghitung luas permukaan prisma, kita dapat menggunakan aturan ini. 2 kali luas alas tambah luas selimut, atau menggunakan aturan yang ini juga bisa. Luas permukaan sama dengan 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi prisma. Sedangkan untuk menghitung luas selimut prisma, menggunakan aturan keliling alas kali tinggi prisma. Dengan catatan, LP adalah luas permukaan prisma, kemudian LA itu adalah luas alas, LS luas selimut, kemudian KA keliling alas, dan TP adalah tinggi prisma. Nah, kemudian mungkin kalian akan bertanya, jika menghitung luas selimut prisma dapat ditentukan dengan aturan keliling alas kali tinggi prisma, lalu bagaimana cara menentukan luas alas dari prisma? Untuk menentukan luas alas prisma, kita dapat menentukan luasnya menggunakan aturan cara menghitung luas bangun datar. Jika alasnya berbentuk segitiga seperti prisma ini, maka kita menggunakan luas segitiga, alas kali tinggi bagi 2. Jika alasnya berbentuk trapesium, maka luasnya menggunakan luas trapesium, luas alasnya. Jika persegi, pakai luas persegi. Jika persegi panjang, menggunakan luas persegi panjang. Dengan begitu, kalian harus mengingat kembali apa saja aturan-aturan atau rumus-rumus untuk menghitung luas bangun datar. Baik itu persegi, persegi panjang, lingkaran, segitiga, trapesium, jajar genjang, layang-layang, ataupun belah ketupat. Nah, kemudian bagaimana sih cara menghitung luas permukaan prisma? Ada nggak sih cara contoh penggunaan rumusan ini untuk menghitung luas permukaan prisma? Simak contohnya pada contoh berikut ini. Contoh 1. Alas sebuah prisma berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang sisi 15 cm, 8 cm, dan 17 cm. Jika tinggi prisma itu 20 cm, hitunglah luas permukaan prisma tersebut. Kita buat penyelesaian untuk soal pada contoh 1 ini. Cara paling mudah adalah kita buat gambarnya. Alas prismanya berbentuk segitiga siku-siku. Dengan begitu prismanya adalah prisma segitiga siku-siku. Karena alasnya berbentuk segitiga siku-siku, kita beri tanda siku-siku di bagian ini, menyatakan kalau dia siku-siku. Kemudian kita beri nama supaya lebih mudah, A, B, C, D, E, F. Kemudian kita masukkan ukurannya. Segitiganya siku-siku
Panjang sisi segitiganya 15, 8, dan 17. Kalian harus ingat sifat segitiga siku-siku. Sisi terpanjang adalah sisi hipotenusa atau dikenal sisi miring, yaitu sisi yang berada di depan sudut siku-siku. Ini siku-siku dan ini siku-siku. Siku-sikunya di B dan di E. Sisi terpanjangnya di depan sudut siku-siku, di depan sini. Maka sisi 17 cm-nya adalah DF atau AC. DF atau AC panjangnya 17 cm. Nah, kemudian sisi segitiga lainnya adalah 15 cm dan 8 cm. Sisi siku-siku. Jadi hati-hati, jika dinyatakan siku-siku, sisi terpanjangnya berada di depan sudut siku-siku. Kemudian tinggi prisma 20 cm. Kemudian, yang paling penting untuk menghitung luas permukaan prisma adalah kalian dapat menentukan alas, ukuran alas, luas alas, dan keliling alas. Supaya lebih mudah untuk penghitungan, kita pisah gambar alasnya. Alas dari prisma ini berbentuk segitiga siku-siku. Jangan lupa tambahkan tanda siku-sikunya. Nama alasnya ABC, sisi terpanjangnya adalah 17 cm, sisi siku-sikunya 15 cm dan 8 cm. Nah, selanjutnya kita tentukan terlebih dahulu luas alasnya. Luas alas itu berarti luas segitiga, karena alas dari prisma ini berbentuk segitiga. Sehingga untuk menghitung luas alas kita pakai rumus luas segitiga, yaitu alas kali tinggi bagi 2, dan tingginya tinggi segitiga. Saya simbolkan TS untuk membedakan tinggi segitiga dan tinggi prisma. Jadi tinggi segitiga jangan pakai yang 20. 20 ini tinggi prisma. Nah, manakah pasangan alas dan tinggi dari segitiga ini? Ingat, dalam bangun datar segitiga, alas dan tinggi itu membentuk sudut siku-siku. Ini siku-siku. Berarti pasangan alas dan tingginya adalah 8 dan 15. 8 kali 15 bagi 2. Nah, untuk menghitung 8 kali 15 bagi 2, kalian dapat mengalihkan 8 kali 15, jika kalian kalikan dengan benar hasilnya 120 per 2. 120 per 2 artinya 120 bagi 2 diperoleh 60. Atau bisa juga dengan metode penyederhanaan, dengan menyederhanakan pembilang dan penyebut, pasangan atas dan bawah. Seperti yang saya lakukan, 8 dan 2 saya sederhanakan. Sama-sama bisa dibagi 2. 2 dibagi 2, 1. 8 jika dibagi 2, 4. Nah, selanjutnya tinggal dikalikan. 4 dikali 15 hasilnya adalah 60 per penyebutnya adalah 1. 60 per 1 sama saja dengan 60. Jangan lupa satuan luas cm kuadrat ada pangkatnya. Luas alas sudah kita peroleh, selanjutnya kita hitung keliling alas. Bagaimana menghitung keliling alas? Sekali lagi keliling alas, berarti yang kita hitung adalah keliling segitiga. Tentu masih ingat cara menghitung keliling ya? Tinggal kita tambah sampai mengelilingi. AB AB ditambah BC ditambah AC. Sudah mengelilingi dan bentuk segitiga kan? Maka itulah rumus kelilingnya. AB tambah BC tambah AC. Kita substitusi nilai yang diketahui. AB panjangnya 8, BC 15, AC 17. Kita masukkan ke sini. Selanjutnya tinggal kita jumlahkan. KA itu artinya keliling alas. 8 tambah 15, 23 ditambah 17, kita peroleh 40 cm. Keliling tidak pakai pangkat. Jadi cukup 40 cm saja, nggak pakai kuadrat seperti luas. Terakhir, kita hitung luas permukaannya atau kita singkat LP. Di awal tadi telah saya sampaikan untuk menghitung luas permukaan prisma menggunakan aturan 2 kali luas alas tambah keliling alas kali tinggi. Tingginya adalah tinggi prisma. Kita masukkan nilai yang diketahui. 2 kali luas alas. Luas alasnya adalah 60. Kita ganti dengan 60. Tambah keliling alas. Keliling alasnya adalah 40. Kali TP, tinggi prisma. Ini tinggi prisma. Jarak antara alas dan tutup itu tinggi prisma 20.
Sehingga dapat kita peroleh, mana yang kita kerjakan dulu nih? 2 kali 60 tambah 40 kali 20. Ada perkalian, ada penjumlahan. Maka yang kita kerjakan dahulu adalah perkalian. 2 kali 60, 120. 40 kali 20, 800 ditambah. Jadi menjumlahnya belakangan, kali dulu. Lalu kita jumlahkan 120 ditambah 800 diperoleh 920 cm kuadrat. Nah, inilah luas permukaan dari prisma segitiga yang alasnya berbentuk segitiga siku-siku. Bagaimana? Sudah paham cara menghitung luas permukaan prisma? Jadi tentukan mana alas, hitung luas alasnya sesuai dengan bentuk alas, lalu hitung keliling alas, dan terakhir hitung luas permukaan prismanya. Prisma yang saya hitung di sini adalah prisma lengkap, dilengkapi dengan alas, tutup, dan selimut. Supaya lebih paham, saya punya contoh lainnya lagi untuk menghitung luas permukaan prisma. Simak contoh selanjutnya. Contoh 2. Sebuah prisma dengan alas berbentuk belah ketupat mempunyai panjang diagonal 16 cm dan 12 cm. Jika tinggi prisma 25 cm, berapakah luas permukaan prisma itu? Mari kita buat penyelesaiannya. Prisma alasnya berbentuk belah ketupat. Kita gambarkan alasnya. Kalian tentu masih ingat gambar dari belah ketupat. Belah ketupat itu memiliki dua diagonal, di mana diagonalnya itu saling tegak lurus. Nah, ini adalah diagonalnya, garis berwarna putih atau yang berwarna oranye. Kita beri nama A, B, C, D. Dengan panjang diagonal 16 cm dan 12 cm. Diagonal AC lebih panjang dibanding BD sehingga AC 16 cm. AC adalah diagonalnya. Kemudian diagonal lainnya 12 cm yaitu BD. Panjang B ke D adalah 12 cm. Belah ketupat, diagonalnya berpotongan tegak lurus dan membagi dua sama panjang. Sehingga apabila titik tengah ini kita beri nama titik O, maka panjang DO adalah 6 dan BO adalah 6. Jadi 12 ini dibagi 2 sama besar. Kemudian AO 8 dan OC juga 8. Karena dari A ke C panjangnya 16 dibagi 2 masing-masing menjadi 8 cm. Kemudian diketahui pula tinggi prisma. Tinggi prisma itu adalah panjang rusuk tegaknya yang menghubungkan alas ke tutup. Tinggi prismanya ini adalah 25 cm. Gambarnya tidak saya buat lengkap, hanya mewakili saja gambar alas dan rusuk tegak. Nah, kemudian yang ditanya luas permukaan prisma. Untuk menghitung luas permukaan prisma, seperti contoh di awal tadi, pertama kita perlu menghitung luas alas dari prisma. Alas prisma pada soal ini bentuknya adalah belah ketupat. Maka luas alas di sini menggunakan rumus luas belah ketupat. Luas alas sama dengan diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi 2. Jadi luas alas di contoh 2 ini tidak sama dengan luas alas di contoh 1. Karena pada contoh 1 alasnya berbentuk segitiga, sehingga luas alasnya alas kali tinggi bagi 2. Sementara di contoh 2 alasnya berbentuk belah ketupat, sehingga luas alasnya diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi 2. Selanjutnya kita substitusi. Diagonal satunya 16 cm, pakai 12 juga boleh ya. Jika diagonal 1 12, maka diagonal 2-nya yang 16. Jika diagonal 1 yang 16, maka diagonal 2 yang 12. Per 2. Selanjutnya, bagaimana menyelesaikannya? Tinggal dikalikan. 12 dikali 16 dibagi 2. Atau bisa juga menggunakan konsep penyederhanaan, itu lebih mudah. Kita cari pasangan atas dan bawah. Saya pilih 2 dan 16. Sama-sama bisa dibagi 2. 2 dibagi 2, 1. 16 dibagi 2, 8.
Selanjutnya tinggal kita kalikan. 12 dikali 8 hasilnya adalah 96 per 1. 96 per 1 itu sama saja dengan 96 cm kuadrat. Nah, selanjutnya setelah luas alas, kita akan menghitung keliling alas. Bagaimana menghitung keliling alas dari belah ketupat? Bangun apapun, untuk menghitung keliling alasnya itu tinggal kita tambahkan hingga mengelilingi bangun itu. Seperti pada belah ketupat ini, kelilingnya adalah kita mulai dari AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA. Sudah mengelilingi. Nah, itulah kelilingnya. Nah, selanjutnya supaya kita dapat menghitung keliling, kita harus tahu berapa panjang AB, panjang BC, panjang CD, dan panjang DA. Berapa ya? Pada soal belum diberitahu panjang sisi dari belah ketupat ini. Yang diberitahu hanya panjang diagonal-diagonalnya. Nah, lalu bagaimana untuk menentukan panjang sisi dari belah ketupat ini? Kita manfaatkan teorema Pythagoras. Kita ambil salah satu segitiga. Saya mengambil segitiga DOC. Kita gambarkan di sini. Kita pisah supaya lebih mudah untuk diamati. Bagian ini DOC. Kita masukkan ukurannya. Berdasarkan gambar, DO 6 cm dan OC 8 cm. Selanjutnya yang akan kita cari adalah panjang CD. Berapakah panjang CD? Jangan lupa tambahkan di sini siku-siku. Kenapa siku-siku? Karena pada belah ketupat diagonalnya berpotongan saling tegak lurus. CD dapat kita hitung menggunakan teorema Pythagoras. Masih ingat dengan teorema Pythagoras? Kita mulai dari sisi miring atau sisi terpanjang, sisi yang berada di depan sudut siku-siku. Jika kalian lupa, silahkan buka kembali catatan atau video tentang teorema Pythagoras. Sisi terpanjang berada di depan sudut siku-siku, yaitu sisi CD. Teorema Pythagorasnya, CD kuadrat sama dengan sisi siku-siku lainnya, OD dan OC. DO kuadrat ditambah CO kuadrat. Selanjutnya tinggal kita substitusi. Kita ganti. CD panjangnya belum diketahui, tetap CD kuadrat. Panjang DO 6 kita ganti menjadi 6 pangkat 2 tambah CO 8 menjadi 8 pangkat 2. Selanjutnya kita sederhanakan. CD kuadrat 6 kuadrat. Masih ingat pangkat ya? 6 pangkat 2 artinya 6 kali 6. Berapa 6 kali 6? 36. Ditambah 8 pangkat 2, 8 kali 8, yaitu 64. Sehingga CD kuadrat sama dengan, kita jumlahkan, kita peroleh 100. Yang kita perlukan bukan CD kuadrat, tapi hanya CD tanpa pangkat. Kita hilangkan pangkatnya, CD. Jika pangkat di ruas kiri dihilangkan, maka ruas lainnya menjadi bentuk akar. Akar 100. Berapakah akar dari 100? Berapa yang dipangkatkan 2 hasilnya 100? Dia adalah 10. Nah, inilah panjang CD. Jadi panjang CD adalah 10 cm. Di sini 10 cm. Nah, kemudian berapa panjang BC? Ingat pada belah ketupat ada 4 buah sisi, di mana keempat sisinya itu semuanya sama panjang. Jadi panjang BC akan sama dengan CD, sama juga dengan panjang AB dan sama dengan panjang AD. Jadi jika ini 10, maka panjang sisi lainnya pun masing-masing juga sama-sama 10. Panjang sisi belah ketupat sudah diketahui, dengan begitu kita dapat menghitung keliling alas dari belah ketupat ini. AB ditambah BC, jadi AB tambah BC tambah CD tambah DA. Kita jumlahkan hingga mengelilingi. DA atau AD sama saja ya. Panjang AB 10, BC 10, CD 10, begitu pula dengan AD.
Kita jumlahkan, semuanya adalah 40 cm. Nah, ini adalah keliling alas dari belah ketupat ini. Nah, selanjutnya kita bisa menghitung luas permukaan seperti yang ditanyakan pada soal. Luas permukaan prisma dapat dihitung dengan aturan 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi prisma. Selanjutnya tinggal disubstitusi. Luas permukaan belum diketahui, tetap LP. 2 kali LA. LA tadi luas alas. Luas alasnya adalah 96. Ditambah keliling alas 40 dikali TP, tinggi prisma. Tinggi prismanya adalah 25. Nah, selanjutnya mana yang kita kerjakan duluan? Masih ingat? Kita kali dulu 2 kali 96, 40 dikali 25. Diperoleh 192 ditambah 40 kali 25 adalah 1000. Tinggal kita jumlahkan, 192 ditambah 1000 adalah 1192 cm kuadrat, atau ada yang menyebutnya centimeter persegi. Nah, seperti itulah cara menghitung luas permukaan prisma yang alasnya berbentuk belah ketupat. Nah, kemudian apakah luas dari suatu prisma selalu menggunakan aturan ini? Tergantung kondisi prismanya. Aturan ini 2 kali luas alas tambah keliling alas kali tinggi prisma itu dapat digunakan jika prismanya lengkap. Ada alas, ada tutup, dan ada selimut. Bagaimana jika tidak ada alas dan tidak ada tutup, atau hanya ada alas dan selimut? Nah, bagaimana cara menghitung luas permukaannya? Simak caranya pada contoh berikutnya. Sebelum saya lanjutkan, ayo yang belum subscribe dulu ya. Kita lanjut ke contoh yang ketiga. Ari ingin membuat 5 buah papan nama dari kertas karton yang bagian kanan dan kirinya terbuka seperti tampak pada gambar. Berapakah luas karton minimum yang diperlukan? Amati gambar dari papan nama yang akan dibuat Ari dari kertas karton. Apa bentuk papan nama yang akan dibuat Ari ini? Ya, kalian benar. Bentuknya adalah prisma. Setelah kalian tahu ini prisma, kalian harus tahu ini prisma apa? Apa bentuk alasnya? Ingat, alas dan tutup prisma harus sejajar dan kongruen. Manakah yang bisa menjadi alas dan tutupnya? Alas dan tutupnya adalah ini dan ini. Jadi dia adalah prisma segitiga. Nah, kemudian pada soal disebutkan bahwa papan nama yang dibuat dari kertas karton ini bagian kanan dan kirinya terbuka. Jadi prisma ini tidak memiliki alas dan tidak beralas dan tidak tertutup. Jadi dia hanya memiliki bagian sisi tegak, atau kumpulan sisi tegak itu bisa kita sebut sebagai selimut prisma. Jadi papan nama yang akan dibuat oleh Ari ini tidak lain adalah selimut dari prisma segitiga. Sehingga untuk mengetahui luas karton minimum yang diperlukan, kita hanya perlu menghitung luas selimut, tidak perlu mencari luas alas dan tutup, karena bagian kanan dan kirinya terbuka. Dengan kata lain, tidak ada tutup dan alasnya. Langsung saja kita buat penyelesaiannya. Agar lebih mudah, prisma ini kita beri nama terlebih dahulu. Alasnya kita beri nama ABC, dan ini DEF, bagian tutupnya. Untuk menghitung luas selimut prisma, karena yang akan kita hitung hanya bagian selimutnya saja, atau bagian kumpulan rusuk tegak, luas selimut prisma dapat kita hitung dengan aturan keliling alas kali tinggi prisma. Alasnya sudah jelas, ABC ini adalah alas. Tinggi prisma itu jarak antara alas dan tutup. Ini alas, ini tutup, jaraknya adalah ini.
30 cm. Jadi ini adalah tinggi prisma. Keliling alas berarti kita harus mencari keliling dari segitiga ABC. Tinggal AB tambah BC tambah AC. AB 9, BC 12, namun AC belum diketahui. Bagaimana kita menentukan panjang AC? Bagaimana? Amati, ABC ini adalah sebuah segitiga yang dibubuhi sebuah tanda di sudut B. Tanda apa itu? Siku-siku, berarti segitiga ABC segitiga siku-siku. Kalau saya gambarkan terpisah jadi seperti ini. ABC, di mana AB 9 cm, BC 12 cm. Berapakah panjang AC? Karena ABC segitiga siku-siku, maka pada segitiga ABC ini berlaku teorema Pitagoras, yaitu kuadrat sisi terpanjang atau sisi miring yang berada di hadapan sudut siku-siku sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya, atau AC kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah BC kuadrat. Kemudian kita masukkan nilai yang sudah diketahui. AC belum diketahui, tetap AC. AB 9 pangkat 2, BC 12 pangkat 2. AC kuadrat sama dengan 9 pangkat 2, bukan 9 kali 2 ya, tapi 9 kali 9. 81 ditambah 12 pangkat 2. Ingat, bukan 12 kali 2. 12 pangkat 2, 12 kali 12. 144. Jika dijumlahkan, AC kuadrat sama dengan 225. Yang kita perlukan AC, kita harus menghilangkan pangkatnya. Masih ingat? Pangkat dihilangkan, di ruas kanan menjadi akar. Akar 225. Berapa? Yang dipangkatkan 2 hasilnya 225. Dia adalah 15 pangkat 2, sehingga akar dari 225 adalah 15. Nah, selanjutnya kita sudah mengetahui panjang AC. Lalu apa yang harus kita hitung? Kita tadi ingin menghitung keliling alas. Kita hitung keliling alasnya. Alasnya adalah segitiga ABC, maka keliling alasnya adalah AB ditambah BC ditambah AC. Jadi mencari keliling cukup ditambahkan sampai mengelilingi. Sama dengan AB-nya 9, BC 12 dan AC 15. Kita jumlahkan. 9 tambah 12, 21 ditambah 15, 36 cm. Keliling alas sudah ketemu. Selanjutnya yang akan kita hitung tadi adalah luas selimutnya. Luas selimut prisma ini adalah keliling alas kali tinggi prisma. Keliling alas sudah kita hitung, besarnya adalah 36. Kemudian tinggi prisma berdasarkan gambar 30 cm. Luas selimutnya tinggal kita kalikan, 36 dikali 30. Jika dihitung dengan benar, kalian akan memperoleh 1080 cm kuadrat. Bagaimana? Bisa dipahami? Nah, selanjutnya, apakah pertanyaannya sudah terjawab? Hati-hati, belum selesai sampai di sini. Yang ditanya berapa luas karton minimum yang diperlukan. Diperlukan untuk apa? Untuk membuat 5 buah papan nama dari kertas karton. Kalau begitu, kita buat luas karton minimum. Minimum ini paling sedikit. Yang diperlukan untuk membuat 5 buah papan nama. Sama dengan ini adalah luas karton yang diperlukan untuk membuat 1 papan nama. Jadi kita tadi hanya menghitung luas 1 papan nama. Jika akan dibuat 5 papan nama, maka tinggal kita kalikan 5 kali luas selimut. Atau 5 kali 1080. Diperoleh 5.400 cm kuadrat. Nah, inilah luas karton yang diperlukan untuk membuat 5 buah papan nama. Luas karton minimumnya.
Nah, seperti itulah cara menghitung luas permukaan prisma. Jadi, luas dari suatu prisma tergantung kondisi prismanya. Tidak selalu dilengkapi alas dan tutup. Jika prismanya lengkap, alas, tutup, dan selimut, maka untuk menghitung luas permukaan, kita jumlahkan semuanya. Luas alas tambah luas tutup tambah luas selimut. Atau 2 kali luas alas tambah keliling alas kali tinggi prisma. Namun, apabila hanya ada alas dan selimut tanpa tutup, maka untuk menghitung luas permukaannya adalah luas alas, tidak perlu dikali 2. Luas alas ditambah luas selimut. Apabila dia tidak memiliki alas dan tutup, seperti pada contoh 3 ini, maka luas permukaannya akan sama dengan luas selimut. Jadi luas permukaan adalah luas selimut. Tidak perlu ditambahkan alas dan tutup karena pada bendanya tidak ada alas dan tutupnya. Jadi permukaannya hanya bagian selimut saja. Nah, seperti itu. Semoga bisa dipahami. Banyaklah berlatih agar kalian lebih ahli dalam menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan luas permukaan prisma. Demikian, semoga bermanfaat.